Bagaimana sih sebenarnya KPU itu kerjanya gimana, Pak? Orang di luar kan melihatnya cuma 5 tahun sekali nih, Pak. Jadi bisa dibilang kalau pemilu itu seperti tubuh, maka keempat tubuh inilah organ vitalnya. Karena pemilu bukan hanya soal pencoblosan di hari H, ini kan luas dan banyak daerah pegunungan. Jadi distribusi logistik ke TPS pelosok kadang perlu waktu dan koordinasi ekstra. Karena nggak mungkin kan telat ngantar logistik, orang udah kumpul nih mau nyoblos, Iya. nggak ada logistiknya gimana? Iya. Orang juga banyak nanya, emang ngapain sih habis pemilu gitu? Kan ada persiapan tuh tadi Bapak cerita, pasti itu persiapannya mungkin Iya. berbulan-bulan, bertahun-tahun ya Pak. Betul itu. Hai teman pemilih, senang sekali saya Adit bisa menemani teman pemilih dalam podcast KPU Kabupaten Lahat, tempat kita ngobrol santai soal demokrasi dan pemilu. Tema kita kali ini adalah mengenal struktur organisasi KPU dan apa sih tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Hari ini spesial banget nih, udah hadir sama saya Bapak Ketua KPU Kabupaten Lahat, Bapak Ya, Sarjani. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, Terus, Pak Adit. apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Pak Adit. Baik. Sebelum kita bahas tema kita hari ini, Pak, mungkin teman-teman pemilih banyak nih yang belum kenal sama Pak Sarjani. Boleh Pak, Bapak perkenalkan diri dulu ke teman pemilih dan cerita sedikit mungkin Pak, perjalanan karir Bapak sampai akhirnya duduk di kursi Ketua KPU Kabupaten Lahat. Ya. Silakan Pak. Hai teman pemilih, khususnya Kabupaten Lahat. Saya Ketua KPU Kabupaten Lahat, yaitu Bapak Sarjani, mengenai karir di KPU Kabupaten Lahat itu tidak menyangka itu sebenarnya Pak Adit. Ya. Pasti panjang Pak ya. Panjang Cerita. Sebelum saya menjadi KPU, saya pernah jadi PPK di tahun 2013. 2013. Di 2018 dan 19, jadi 2 periode di PPK. Lalu saya terpanggil ya, ada ketukan dalam hati untuk mengikuti tes seleksi KPU. Oke. Ya, belajar mencoba dulu. Ya. Siapa tahu, nah itu kan. Siapa tahu ada nasib itu. Alhamdulillah sebelum saya tes masih seleksi ini ya, posisi masih seleksi di 20 besar, alhamdulillah saya masih tetap di 20 besar. Sudah itu sampai 10 besar hingga sampai ke finalnya, yaitu menjadi anggota KPU. Waktu di tanggal berapa itu lupa ya, tanggal 21 kayaknya, 2024 Januari itu ada pemberitahuan bahwa saya atas nama Sarjani ditelepon langsung dari RI ya. Wah. Akan dilantik. Alhamdulillah setelah selesai pelantikan, kami lima-limanya juga ditemani oleh Pak Sekretaris waktu itu, Pak Zul ya. Kami langsung mengadakan rapat. Setelah selesai pelantikan, langsung rapat di forum kami berlima itu. Membahas masalah ketua. Jadi saya bingung ini sebenarnya.
kok saya yang ditunjuk itu ya. Oh, berarti udah ada voting ya Pak di situ. Iya. Udah ada siapa nih yang mau ini? Iya, dibilang voting enggak, tapi ditunjuknya ya Bapak aja katanya. Tapi ya habis gimana ya? Dari empat-empatnya saya ditunjuk dan dipercaya, dituakan daripada kawan-kawan. Dan syukur alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercaya, dan lagi alhamdulillahnya rekan kawan-kawan saya yang lain masih mendukung ya, masih mendukung saya selaku ketua. Sebenarnya ini di luar jangkauan sebenarnya, apalagi belum begitu banyak pengalaman ya mengenai pemilu. Tapi insya Allah yang namanya belajar, mudah-mudahan intinya banyak belajar lah intinya, ya kan. Mungkin ini saja, mungkin sekilas perkenalan saya pada teman pemilih khususnya Kabupaten Lahat. Nah, jadi gitu ya teman-teman, mungkin sedikit perjalanan Pak Sarjani nih sebelum akhirnya bisa jadi ketua KPU. Pak Sarjani itu dari bawah ya Pak, dari PPK, ya, dari PPK dari ya, bawah bisa sampai ke atas nih ya, ya. Berkat ya mungkin perjuangan Pak Sarjani sendiri ya Pak. Iya betul. Jadi kemarin itu waktu ditunjuk Bapak gimana Pak reaksinya Pak? Apa Bapak menolak atau udah nih Pak Sarjani nih kayaknya pengalamannya kan udah puluhan tahun nih sebenarnya di pemilu. Dibilang menolak tuh sebenarnya menolak hati. Iya. Karena ya gimana ya, apalagi kan ada yang di 2 periode itu kan, seperti Bu Epa ya. Oh, ada yang lebih senior ya Pak? Iya sebenarnya. Tapi ya, karena empat-empatnya nunjukin ya, pokoknya Bapak katanya sudah ya habis gimana, kita legowo aja ya. Yang penting kita gimana itu komunikasi dengan kawan-kawan, kerja jangan sendiri-sendiri, sifatnya kolektif, saling menutupi ya kekurangan. Kalau ada yang lebih itu dibagikan. Yang namanya ilmu ya. Ya. Nah, dari perjalanan yang lumayan panjang tadi Pak ya, apa sih suka duka Bapak selama jadi ketua, terus hal-hal menarik selama jadi ketua Bapak? Boleh Bapak ceritain Pak? Oh iya, kalau dilihat duka, ini lumayan banyak ya. Pertama, ini dari sisi keluarga sebenarnya. Ya, jarang pulang malam ya. Pulang malam, sudah itu. Ya jarang ketemu dengan anak istri ya. Jadi setiap tahapan itu udah pasti rata-rata pulang malam ya? Pulang malam, kadang nyampe pagi itu. Oh sampai pagi. Iya, yang namanya itu kadang belum mandi itu, belum sempat mandi itu. Sudah itu ngenai dukanya ya lumayan banyak, apalagi waktu di pemilu ya, di khususnya legislatif ini banyak aduan-aduan ya, banyak laporan, sering dipanggil, lapor ke Polda, MK, ke DKPP, ya lumayan lah, dilapor ke Bawaslu. Tapi yang intinya, yang penting kita benar itu ya. Lakukan aja, yang penting kita benar, jalani dengan ikhlas saja. Nah, jadi tadi mungkin banyak dukanya Pak. Ya banyak dukanya. Kalau senangnya ada nggak Pak? Senangnya? Senangnya ada juga senangnya. Pasti banyak juga kan? Ya banyak juga senangnya. Karena yang namanya duka kan bukan kita sendiri. Senang begitu juga. Kita kan sama kawan-kawan, sama
baik dari khususnya di lingkungan KPU nggak ada yang pulang itu. Iya, paling pulang bentar mandi, paling mandi. Solid ya Pak. Ya solid, alhamdulillah untuk KPU Kabupaten Lahat ya oke lah, the best pokoknya. Yes. Jadi wah luar biasa sekali tanggung jawab dari Ketua KPU ya teman-teman ya. Iya. Ini bukan sembarang orang nih, kalau mau daftar boleh, tapi lihat contohnya dulu nih. Udah contohnya boleh tanya-tanya langsung sama Pak Sarjani nih, kan tadi udah kenal gitu. Nah teman-teman pemilih tadi kan udah kenalan nih sama Pak Sarjani, Ketua KPU, bagaimana perjalanan karirnya dari awal dia merintis karir sampai akhirnya jadi Ketua KPU. Nah hari ini kan Pak kita bakal ngobrol nih Pak. Iya. Bagaimana sih sebenarnya KPU itu kerjanya gimana Pak? Orang di luar kan melihatnya cuma 5 tahun sekali nih Pak. Cuma pada saat pemilu, coblos sama ngitung suara. Padahal kan sebenarnya ada persiapan pasti. Sama ada struktur-struktur besar yang kerja panjang, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mempersiapkan pemilu yang sukses. Iya. Boleh Pak, Bapak mungkin bisa jelasin ke teman-teman gimana sih struktur organisasi KPU di Lahat? Oke Pak Adit. Ya itu betul sekali Pak Adit ya. Di tingkat KPU Kabupaten Lahat khususnya, KPU memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 5 divisi dan semuanya bekerja saling mendukung. Kolaborasi ya. Nah, adapun divisi-divisi yang pertama yaitu divisi keuangan ya, divisi keuangan umum dan logistik, yang mana itu dipimpin oleh saya sendiri selaku ketua. Yang kedua, divisi sosialisasi, pendidikan, pemilih dan partisipasi masyarakat, itu yang dikomandai oleh Ibu Eva Metriani. Yang ketiga, divisi teknis penyelenggara, itu dipandu oleh Ibu Ibu Elpa Alparani. Ini namanya hampir sama ini. Keempat itu divisi perencanaan data dan informasi, yaitu Pak Emil. Dan divisi yang terakhir ini dipimpin oleh Pak Agusman Askoni, yaitu divisi hukum ya. Setiap bagian ini punya fungsi yang spesifik dan saling terkait. Jadi bisa dibilang kalau pemilu itu seperti tubuh, maka keempat tubuh inilah organ vitalnya. Oke, menarik banget nih Pak. Jadi itu ya teman-teman, bukan ada 5 ya, ada 5 divisi nih. Ya, ada 5. Bukan cuma soal coblos, ngitung, coblos, ngitung. Jadi 5 bagian itu pastinya saling koordinasi nih, biar sukses pemilunya. Jika kalau salah satu bagian nggak kerja maksimal, itu akan berdampak pada proses pemilu kan Pak? Iya betul sekali itu Pak Adit. Karena pemilu bukan hanya soal pencoblosan di hari H ya, tetapi juga soal bagaimana kita menyiapkan, mengelola, mengedukasi dan menjaga integritas setiap tahapan. Jadi panjang banget ya Pak. Jadi teman-teman nih yang masih mikir KPU cuma kerja pas pemilu, nanti kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu nih Pak. Oke. Biar pemilih makin paham nih. Kita mulai dari divisi keuangan umum dan logistik. Apa aja sih yang mereka tangani Pak? Oke Pak Adit. Mengenai bagian yaitu logistik, keuangan umum dan logistik ini, yaitu ini adalah ibarat dapurnya KPU ini. Dapurnya KPU, mereka bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan administratif, pembiayaan, serta pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Mulai dari kertas suara, kotak suara,
tinta sampai perlengkapan TPS. Semua diatur di sini. Selain itu, bagian ini juga memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel. Oke, jadi kalau ibarat rumah nih Pak ya, Iya, bagian divisi ini nih kayak ibunya, ibu rumah tangganya iya, Pak, betul. yang ngurusin dapur, ngurusin peralatan, terus logistik, ngurusin duit juga ya Pak. Iya, iya. Banyak lah, jadi ini mungkin kebanyakan di balik layar Pak ya, Iya, untuk betul. divisi ini. Terus kalau logistik sama dan perlengkapan datang tepat waktu itu berkat kerja keras mereka juga pastikan Pak. Iya, betul Pak Ade. Mereka juga paling sibuk ya menjelang pencoblosan nanti ya. Betul. Sibuknya di belakang lah. Iya. Persiapannya, persiapan itu harus sematang mungkin itu. Betul Pak. Karena nggak mungkin kan telat ngantar logistik, orang udah kumpul nih mau nyoblos, Iya, nggak ada logistiknya gimana? betul. Terus selanjutnya ada divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakatnya Pak. Iya, Namanya udah keren nih. iya betul. Sepertinya banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. Betul nggak Pak? Iya, betul sekali itu. Bagian ini fokus pada pendidikan pemilih dan sosialisasi. Mereka menjalin komunikasi dengan masyarakat, media, sekolah, dan komunitas. Tujuannya agar masyarakat paham penting menggunakan hak pilihnya. Selain itu, bagian ini juga menangani kepegawaian, mulai dari rekrutmen sampai pelatihan penyelenggara di tingkat bawah, seperti PPK, PPS, dan KPPS nantinya. Oke, jadi mungkin pas ini sibuknya pas menjelang pemilu ya Pak. Iya, Seleksi buat PPK, PPS, PPK. dan KPPS. pembentukan lembaga ad hoc itu. Iya. Terus lanjut nih Pak, Ya. untuk divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Ini pasti panas ya Pak, soalnya mereka berurusan langsung nih ke tahapan inti pemilu. Iya. Boleh dijelasin Pak, gimana Pak? Mereka menangani tahapan seperti pendaftaran partai politik, verifikasi, kampanye, hingga rekapitulasi suara. Oke, berarti caleg-caleg ini daftarnya sama mereka ya Pak ya? Iya. Betul. Kalau divisi hukum gimana Pak? Hukum hanya memastikan semua berjalan sesuai regulasi dan siap menghadapi potensi sengketa. Oke, ini agak berat nih mungkin sengketa. Ini di Ngomongin akhir. sengketa ini. pasti berat ya Pak. Iya. Yang terakhir kita ada divisi perencanaan data dan informasi. Iya. Ini kayaknya orang IT banget nih Pak. Iya, benar itu. Ah. Ini mereka adalah otak ini. Otak ya, otak segalanya ini. Masalah data pemilih ya. Mereka menyusun rencana kerja, membuat perencanaan anggaran, dan yang paling penting memuktaharkan data pemilih agar tidak ada warga yang terlewat atau ganda. Selain itu, mereka juga memastikan sistem informasi kita baik internal maupun publik berjalan lancar dan aman dari gangguan. Oke. Nah, pasti di lapangan nggak selalu mulus ya Pak. Iya. Tiap divisi pasti kerja ada tantangan sama kendala. Iya, iya. Boleh Pak cerita dikit Pak. Apa aja sih tantangan yang biasa mereka hadapi di masing-masing divisi tadi? Oh ya. Tentu untuk keuangan umum dan logistik tantangannya terbesar adalah geografis lahat ya. Wilayah lahat ini kan luas dan banyak, daerah pegunungan. Jadi distribusi logistik ke TPS pelosok kadang perlu waktu dan koordinasi ekstra. Karena lahat ini 24 kecamatan ya, 24 kecamatan, Main banyak. 377 desa dan kelurahan. Ini apalagi kan kalau musim hujan itu ya. Oke. Waduh, luar biasa. Banyak daerah pegunungan, pelosok kadang perlu waktu dan koordinasi yang ekstra. Nah, lalu di sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, ini tantangannya adalah
meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih, masih ada masyarakat yang apatis atau berpikir suaranya tidak berpengaruh, karena itu kami terus berinovasi dengan sosialisasi kreatif. Nah, untuk divisi teknis penyelenggara, ini tantangannya dari kebutuhan kepatuhan terhadap regulasi yang kompleks dan dinamis. Regulasi pemilu sering berubah menjelang pelaksanaan, baik melalui peraturan KPU, keputusan Mahkamah Konstitusi, maupun peraturan lainnya. Nah, divisi hukum ya, ini tantangannya datang dari perubahan regulasi dan dinamika politik. Setiap tahapan pemilu sering dipengaruhi oleh perubahan undang-undang, peraturan KPU, atau putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Ada juga sengketa proses pemilu. Divisi hukum menjadi garda terdepan dalam menghadapi sengketa administrasi, sengketa hasil pemilu, dan gugatan hukum di Bawaslu, Petun atau MK. Tantangan utama adalah menyiapkan alat bukti yang lengkap dan akurat, serta argumentasi hukum yang kuat untuk membela keputusan KPU. Sementara di perencanaan data dan informasi, tantangannya ada di akurasi data dan keamanan siber. Kita harus pastikan data pemilih benar-benar valid dan sistem informasi tidak mudah diserang. Sinkronisasi data pemilih antara KPU, Kemendagri, data kependudukan, dan instansi lain sering mengalami perubahan. Tingginya mobilitas penduduk pindah domisili, meninggal dunia, pemilih baru, menyebabkan data cepat berubah, potensi dapat ganda, tidak aktif, dan belum terdaftar masih sering muncul. Wah, ternyata kompleks banget nih Pak ya. Iya, betul. Jadi pemilu itu, ingat nih teman-teman, kan cuma sehari 2 hari kerja. Selama ini kan orang mikirnya gitu Pak. Iya. Orang juga banyak yang nanya, emang ngapain sih habis pemilu? Gitu. Iya. Taunya hari H ya, masyarakatnya. Tahun pencoblosan itu aja. Iya, iya. Kan ada persiapan tuh tadi Bapak cerita. Pasti itu persiapannya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun ya Pak. Betul, itu kan tahapannya. Betul Pak. Ya, bertahap intinya kan. Kalau gitu gimana nih Pak cara KPU Kabupaten Lahat menghadapi tantangan sama kendala-kendala yang tadi Bapak sebutin nih? Kami selalu menekankan kerja kolektif, inovasi, baik itu sesama komisioner, sekretariat, hingga seluruh staf ya, harus kerjasamanya ya. Dalam logistik kami libatkan aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi aman. Untuk berpartisipasi masyarakat, kami mengandeng komunitas lokal dan tokoh agama agar pesan pemilu sampai dengan bahasa yang mudah dipahami atau dicerna. Sedangkan untuk data, kami harus berkoordinasi dengan Dukcapil agar sinkronisasi daftar pemilih berjalan dengan lancar dan aman. Intinya semua bagian harus bergerak serempak, karena pemilu yang sukses adalah hasil kerja bersama. Luar biasa. Bukan Pak. kerja sendiri-sendiri ya. Harus mufakat. Ya. Dari 5 divisi tadi Pak ya. Iya, betul Pak Adi. Luar biasa banget nih Pak. Jadi teman-teman mungkin udah dapat sedikit pencerahan nih. Mungkin banyak pencerahan ya dari Pak Sarjani. Gimana sih KPU itu kerja? Jadi bukan cuma pas tahapan. Jadi ada struktur organisasi dari 5 divisi tadi saling koordinasi agar bisa mensukseskan pemilu. Iya. Itu ada persiapan, ada nanti setelah tahapan pemilu digugat lagi, Iya, ada sengketa. Itu biasanya gugatan di Kabupaten lain atau gimana Pak? Proses gugatan itu Pak? Proses gugatan. Ya, pengalaman Bapak. Kalau proses gugatan itu ya biasanya surat masuk biasanya. Ada surat masuk ya Pak? Iya. Surat masuk. Nanti ini biasanya kan langsung ke MK ya Pak? Iya, ke MK. Nah itu perlu. Tergantung pelapor itu. Iya. Ya, tergantung pelapor ya.
ada yang melalui Bawaslu ya, ada yang melalui Gakumdu, ada itu kan. Pasti banyak banget lah. Banyak ya. Banyak banget diserang dari Iya. dari mana-mana pasti KPU ya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, ada nggak Pak pesan khusus buat teman pemilih khususnya di Kabupaten Lahat, Pak? Oke, teman pemilih khususnya di Kabupaten Lahat, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Lahat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan. Gunakan hak pilih Anda dengan baik dan bijak, dan mari kita jaga bersama demokrasi di daerah kita. Ingat, pemilih berdaulat, negara kuat. Oke, terima kasih banyak Pak Sarjani Ya, atas sama-sama. waktunya dan penjelasannya yang sangat informatif banget nih untuk kita hari ini. Semoga teman pemilih semakin paham dan semakin semangat untuk mensukseskan pemilu di tahun-tahun mendatang ya Pak. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast KPU Kabupaten Lahat. Saya Adit pamit undur diri.